Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 30. Ambang keputusan. Sialan. Cari istri saya di setiap sudut rumah ini. Sekarang juga. Suara Sean menggelegar, memantul di dinding-dinding ruang besar itu. Suaranya tajam, tegas dan tak bisa dibantah. Semua pengawal dan pelayan yang mendengarnya langsung bergerak tanpa menunggu perintah kedua. Tatapan Sean liar, penuh kekhawatiran dan kemarahan yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia berdiri di ambang pintu kamar. Tubuhnya kaku seperti kawat tegang. Matanya tertuju kembali pada pemandang yang menghancurkan segala logikanya. Flash disk, foto-foto paparazzi Lara, dan topeng tengkorak itu. Semuanya berserakan di lantai, seolah-olah habis dilemparkan dengan amarah. Sean merasakan hantaman hebat di dadanya. Nafasnya terhenti sesaat. Lara sudah tahu. Matanya menyipit, rahangnya mengeras, dan detik berikutnya ia sudah mengeram seperti binatang buas yang dipancing amarahnya. Dadanya naik turun. Jantungnya berdebar terlalu keras hingga terasa sakit. "Diajeng," desisnya. Suaranya hampir seperti erangan seorang pria yang kehilangan segalanya. Sean mengusap wajahnya yang penuh luka dan lebam. Sudut bibirnya berdarah, sisa dari perkelahian yang baru saja ia lalui. Tapi ia tidak peduli. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa panik yang kini membakar di sekujur tubuhnya. Sial! Ia menendang kursi terdekat dengan kekuatan penuh hingga benda itu terpelanting dan menghantam di dinding. Suara dentumannya keras, membuat seorang mengawal yang baru saja masuk langsung terdiam di ambang pintu. "Tuan, Nona terlihat berjalan menuju paviliun belakang. Kami mendapatkannya dari CCTV. Laporan itu disampaikan cepat, tapi cukup untuk membuat Sean kembali siaga." Matanya langsung tajam seperti elang yang menemukan mangsanya. Rahangnya mengeras. Bola matanya bergerak cepat seperti sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Langkahnya yang besar berlari ketika pikiran buruknya mulai memenuhi isi kepalanya. Tidak, dia tidak ingin kehilangan perempuannya. Lara berdiri di tepi danau. Angin malam menusuk kulitnya hingga terasa menggigil. Air danau berkilau lemah tercepat cahaya bulan, seolah-olah mengundangnya untuk masuk ke dalam pelukannya yang dingin dan tak berujung. Kakinya yang telanjang menginjak rerumputan basah. Jari-jarinya merasakan dinginnya tanah yang seakan menyerap segala kehangatan dari tubuhnya. Lara mendongak menatap langit. Tak ada bintang malam ini. Hanya kegelapan yang pekat sama seperti hatinya. "Kalau aku tenggelam, kamu pasti langsung nyelam buat nyelamatin aku, iya kan mas?" Suara Sean muncul di ingatannya. Begitu nyata seolah pria itu ada di belakangnya. Tidak akan terjadi hal semacam itu, Diajeng. Lara tersenyum kecut. Tawanya pecah begitu saja. Sebuah tawa yang terdengar hampa, seakan mencemooh dirinya sendiri. Omong kosong. Matanya memerah. Sorotnya kosong, tapi senyumnya lebar seolah ia baru saja menyadari sebuah kebenaran besar yang terlambat ia sadari. Tubuhnya condong ke depan, matanya memandangi permukaan danau yang tenang. Air itu tampak damai di permukaan, tapi Lara tahu, di bawahnya ada kedalaman yang bisa menelannya bulat-bulat tanpa jejak. Lara pandai berenang, namun ia memilih untuk tenggelam saja. Lucu ya, aku pikir aku ini cukup pintar, tapi ternyata aku cuma poyan bodoh di permainan kalian. Air mata mengalir deras di pipinya. Kali ini ia tidak menghapusnya. Tidak ada gunanya lagi menghapus air mata. Untuk siapa ia terlihat kuat? Untuk siapa ia berpura-pura tegar? Kalian mau lihat perempuan ini lenyap kan? Maka nantikan jasad yang tersiksa ini. Ia mengangkat tangannya, menyentuh dadanya yang terasa sesak.
seperti ada ribuan duri menusuk jantungnya. Ia melangkah maju, satu langkah, dua langkah. Ujung kakinya menyentuh air danau yang dingin. Dingin itu menjalar ke tulang kakinya, tapi ia tidak mundur. Justru ia merasa lega. Dingin ini terasa lebih jujur daripada kehangatan yang pernah ia rasakan dari Sean. Senyum pahit itu muncul lagi di wajahnya. Bagus, bagus banget. Mungkin di sini aku bisa tenang. Mungkin di bawah sana, aku akhirnya bisa bebas dari semua rasa sakit ini. Air mulai mencapai betisnya. Dingin itu semakin menggigit, tapi ia tetap melangkah maju. Air mencapai pinggangnya sekarang. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Tapi Lara tidak peduli. Ia sudah lelah. Lelah dengan permainan ini. Lelah dengan dunia ini. Dan lelah dengan semua orang yang mengklaim mencintainya. Tapi hanya ingin menjadikannya sebagai boneka hidup. Dadanya naik turun cepat. Bukan karena takut, tapi karena tangis yang tak kunjung reda. Sekuat apapun ia mencoba, rasa sakit itu terus memburu. Ia menutup matanya, menarik nafas panjang. Airnya semakin tinggi, mencapai dadanya. Suara air yang bergerak mengelilinginya terdengar seperti bisikan lembut. Seolah-olah danau itu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Aku sudah tidak mencintai kamu lagi, Mas Sean. Perkataan itu terlontar tegas. Ia tak mau mati dengan perasaannya yang semu. Kepalanya menunduk, dan tubuhnya perlahan condong ke depan. Air mulai naik, mencapai bahunya, lalu lehernya. Rasanya semakin dingin, menusuk kulitnya hingga ke tulang. Kepalanya sudah sepenuhnya terbenam di bawah permukaan. Suara gemuruh dunia di atasnya lenyap, tergantikan oleh keheningan yang pekat. Tidak ada lagi suara menyakitkan dari papanya. Tidak ada lagi kebohongan dari Sean. Semuanya redam. Lara membuka matanya perlahan. Pandangannya buram. Tapi ia bisa melihat kilauan samar dari cahaya bulan yang menembus air. Gelembung-gelembung kecil keluar dari mulutnya, naik perlahan ke atas, satu persatu, seolah-olah membawa pergi semua rasa sakit dan beban yang selama ini ia pukul. Dadanya mulai terasa sesak, paru-parunya berteriak meminta udara. Tetapi ia menolaknya. Ia tak ingin kembali ke atas. Tidak kali ini. Jari-jarinya yang semula mengepal kini perlahan terulur, seolah-olah ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kedalaman air. Jantungnya berdetak semakin pelan, semakin lambat. Dadanya bergemuruh hebat, paru-parunya seakan terbakar. Tetapi ia bertahan. Biarlah semuanya berhenti di sini. Wajah Sean terlintas dalam pikirannya. Senyuman pria itu, tatapan matanya, sentuhannya, tapi Lara menggeleng samar. Tangisnya sudah habis, isaknya tak terdengar lagi. Hanya ada keheningan, rasa damai yang mengisi relung hatinya. Dunia terasa jauh, begitu jauh dari sini. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Tarikan yang kuat, brutal dan memaksa. Pegangan yang kasar ia mencengkram pergelangan tangannya, menyeret tubuhnya ke atas. Enggak, lepasin aku. Pekik Lara dalam pusaran hatinya. Tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Cahaya terang di atas sana semakin besar, semakin dekat. Permukaan air yang tadinya terasa jauh, kini kian mendekat. Enggak, aku enggak mau kembali. Hatinya berteriak penuh kemarahan dan keputusasaan. Seketika kepalanya keluar dari permukaan air. Suara gemuruh dunia kembali menghantam telinganya. Suara angin, suara air yang bergelombang, dan Diajeng. Teriakan keras itu membelah malam. Lara terbatuk-batuk hebat.
Air keluar dari mulut dan hidungnya. Nafasnya tersenggal. Paru-parunya membakar seperti berkobar api. Ia terbatuk berkali-kali. Matanya terpejam. Tubuhnya menggigil hebat. "Lepasin aku! Lepasin!" Ia meronta sekuat tenaga, mengayunkan tangannya, tapi genggaman itu semakin erat. "Diam, Diajeng. Berhenti melawan." Suara yang familiar itu menusuk telinganya. Mata Lara terbuka lebar. Di depannya wajah Sean terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Wajah itu basah, rambutnya menempel di dahinya, dan matanya penuh kemarahan bercampur kecemasan. "Kenapa kamu selalu nekat, bentak Sean. Suaranya parau, tapi penuh kekejaman dalam pendengaran Lara. Lara menatapnya dengan kebencian yang mendidih. Ia mengayunkan tangannya, mendorong dada Sean dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya. "Kamu gak berhak selamatin aku, Mas. Kamu gak berhak." Lara menjerit histeris. Air matanya bercampur dengan air danau di wajahnya. "Lepasin aku. Biarkan aku tenggelam. Aku gak mau hidup di dunia ini lagi. Gak ada yang mau aku hidup." "Berhenti bicara bodoh, Diajeng." Sean menguncang tubuh Lara. Suaranya gemetar, bukan karena marah, tapi karena takut. Takut kehilangan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. "Saya gak akan biarin kamu mati, ngerti? Kamu pikir kamu bisa kabur dari saya semudah itu? Kamu egois, Mas. Kamu cuma pengen aku hidup supaya bisa terus kamu permainkan. Supaya kamu bisa lihat kamu menderita, kan? Sialan kamu, Mas." Lara memukul dada Sean dengan lemah. Tangannya gemetar hebat. Sean membungkam mulut Lara dengan memeluknya erat, seolah-olah meneluk sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Lara meronta, menggeliat, berusaha melepaskan diri, tapi pelukan Sean terlalu kuat. "Saya menginginkan kamu hidup, Diajeng." Sean meletakkan dagunya di atas kepala Lara, memeluknya lebih erat. "Saya gak pernah main-main soal kamu." "Bohong, kamu bohong," bisik Lara lemah. Bahunya terangkat turun dengan tangis tertahan. "Aku lihat sendiri. Aku lihat semua rencana jahatmu, Mas. Aku lihat foto-foto itu, flashdisk itu, topeng itu. Kamu mau lenyapkan aku atas perintah papa, kan? Maka lakukan, Mas." Lara berdiri lagi. Kali ini lebih kuat. Tangannya menampar dada Sean berulang kali, penuh kemarahan dan keputusasaan. "Aku capek jadi boneka kalian. Papa, kamu, semua orang cuma mau aku mati, kan? Jadi kenapa kamu gak selesaiin aja sekarang?" Isakannya meledak, semakin keras, mengguncang tubuhnya yang sudah lemah. Sean tetap memeluknya erat. Ia tidak melawan, tidak menjauh, tidak membalas teriakan Lara. Ia hanya memeluknya di sana, menerima semua pukulan, tamparan dan kata-kata penuh kebencian itu. Wajahnya dingin, tapi matanya seperti seseorang yang sedang dihantam ribuan rasa bersalah. "Lakukan, Mas. Bunuh aku sekarang." Lara berteriak lagi. Suaranya serak, hampir kehilangan kekuatan. Sean mendekatkan wajahnya. Bibirnya hampir menyentuh telinga Lara. Suaranya semakin pelan, tapi penuh ketegasan yang tak terbantahkan. "Cukup, sayang. Saya tidak akan melakukan itu. Dan kalau kamu pikir kamu bisa lari dari saya, kamu salah besar. Sekalipun kamu lari ke neraka, saya akan kejar kamu." Nafas Lara terhenti. Lehernya kaku. Ia bisa merasakan panas nafas Sean di telinganya seperti ancaman yang tak bisa dihindari. "Jadi berhenti berpikir kamu bisa kabur dari saya, Diajeng." Sean menarik wajahnya kembali, menatap langsung ke dalam mata Lara. "Saya tidak akan biarkan kamu kabur.
Sekalipun dunia ini hancur, saya tetap akan cari kamu. Kamu gila, Mas, bisik Lara dengan suara bergetar. Kamu kejam. Sean tersenyum kecil. Senyuman yang tidak mencapai matanya, senyuman yang terasa lebih dingin dari air danau. Kalau itu cara kamu melihat saya, tidak apa-apa Diajeng. Ia menyentuh pipi Lara dengan punggung jarinya. Mengusapnya perlahan seolah-olah Lara adalah sesuatu yang rapuh dan mudah pecah. Tapi saya tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Yang penting kamu tetap di sini bersama saya. Air mata Lara kembali jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Bukan air mata kemarahan. Tapi air mata ketakutan. Aku benci kamu, Mas. Aku benci kamu. Suaranya hampir seperti gumaman. Lirih, lemah dan penuh kebencian. Lebih baik aku mati daripada harus hidup sama kamu. Sean memiringkan kepalanya, menatap Lara seolah-olah perempuan itu adalah teka-teki yang tidak akan pernah ia selesaikan. Kalau kamu mati, saya akan mati duluan Diajeng. Suaranya lembut, tapi ancamannya terasa seperti belati yang menusuk jantung. Dan kalau kamu coba-coba mati tanpa izin saya akan kejar kamu bahkan di akhirat sekalipun. Kamu sakit. Kamu sakit, Mas. Sakit. Lara memukul dadanya lagi. Kali ini lebih keras. Tapi Sean tidak bereaksi. Ia hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang tajam. Mungkin Sean mengangkat bahu seolah tak peduli. Kamu bukan manusia, Mas. Kamu monster, bisikan Lara begitu lirih. Sean hanya tersenyum lagi, senyum kecil yang mengerikan. Kalau itu artinya saya bisa tetap punya kamu, maka biar saya jadi monster. Hati Lara hancur lebih dari sebelumnya. Kali ini bukan karena kebohongan, bukan karena pengkhianatan, tapi karena kebenaran. Karena ia tahu, tak peduli seberapa keras ia melawan, ia tidak akan pernah lepas dari cengkraman pria ini. Tangisnya pecah lagi. Kali ini bukan tangis seorang wanita yang terluka, tapi tangis seorang tawanan yang tahu bahwa rantainya tidak akan pernah terlepas. Lepasin aku, Mas. Kumohon lepasin aku. Lara terisak. Tubuhnya jatuh lemas ke dalam pelukan Sean. Tidak ada lagi kekuatan tersisa. Tidak ada lagi perlawanan. Sean mengusap rambut Lara dengan lembut, membiarkan kepalanya bersandar di dadanya. Jangan meminta saya untuk melepaskan kamu Diajeng, sebab saya tidak akan pernah bisa. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.